Gelut yo, Ndin. Ya ora ngono to ya, Lho kuwi gelut main lapo? kita bahas LDR. Loh, LDR, enak kuwi bahas LDR. Tapi bahasane piye iki enake? Jawa to. Jawa ya? Indonesia lah. Ya wis Indonesia wae ku nek Jawa ben nek ono ora ngerti piye, Jo. Oh iya. Oke, berarti kita bahas tentang LDR ya, wis bahasa Indonesia. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang LDR, ya kita sedang LDR ya. Kasih tua enggak ya? Iya sih. Iya, wah oke. Berarti kita menarik ini tentang bahas tentang LDR ya. Oh, iya. Menarik ya, oke. LDR itu apa sih? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu. LDR itu apa? Yang ngalamin dulu aja kali ya. Oke, yang ngalamin dulu. LDR itu apa sih? LDR itu banyak sih ya, orang di sana bilang LDR itu singkatan dari long distance relationship. Nah, LDR itu jadi itu kayak hubungan jarak jauh gitu loh. Oh, bukan jarak jauh. Kayak gitu. Berarti hubungan online ya? Iya, online. Mbak Andini hubungan online gimana? Hubungan online tuh apa ya? Kayak kamu pacaran sama HP tok, nggak ada orangnya. Ya tapi kan itu kan ya namanya juga pasangan ya. Iya. Kita juga nggak mengharuskan harus ketemu setiap hari gitu kan. Mungkin ada kesibukan di luar sana. Nah, ya Iya punyanya ya Mbak Yopita. Punyanya. Punyanya. Iya kebetulan ada ada kerjaan di luar pulau. Jadi ya harus mau nggak mau ya harus. Oke, harus LDR ya. Jangan sampai kamu melawan takdir. Takdirnya emang LDR tapi kamu pengennya tetap ketemu setiap hari ya kamu ikut ke cowoknya itu toh. Gimana sih? Pengen nggak sih kamu LDR? Ya jelas gak mau tuh ya. Nah aku sendiri nggak mau. Karena buat apa LDR? Iya, aku sendiri juga nggak mau LDR, pengennya tuh ya ketemu terus iya. gitu kan. Nggak, kalau ketemu mungkin seminggu bisa berapa kali itu kan. Nggak, apalagi beda pulau, waduh itu sangat. Nggak pernah pulang malah. Nggak pernah pulang gitu, pulangnya setiap lebaran sekali. Tapi untuk yang mengalami sendiri gimana? Ya kalau ditanya pengen enggak, pastinya enggak pengen ya. Tapi takdir itu berkata aku harus LDR. Nah itu. Dan tadi kalau misalkan LDR mah ntar juga pulang, lebaran pulang, ntar kalau ada cuti pulang. Tapi kenyataannya tuh enggak. Enggak. Ya, karena enggak dapat izin cuti. Oh gitu. Jadi ya enggak bisa untuk pulang. Jadi ya mau enggak mau 4 tahun LDR. Wow. 4 tahun ya? Itu udah pernah ketemu berapa kali LDR? Belum pernah sama sekali. Sebenarnya tuh pernah ketemu, cuman karena nggak kenal, jadi nggak ngeh. Oh gitu. Jadi tuh dulu sebelum kita kenal itu sebenarnya kita tetanggaan. Oh tetangga. Rumah saya di sini, kemudian Si cowoknya itu di sana. cowoknya itu ngekos di RT atas. Oh, sebelahan gitu, intinya. Iya. Tapi kan namanya nggak kenal ya, walaupun sama-sama beli soto di situ, tapi kan namanya nggak kenal tetap nggak ngeh gitu loh. Malah kenalnya setelah kita jauh. Ya berarti kan gitu. benar-benar takdir kan. Tapi kalau menurut Mbak Andini misalnya Mbak Andini itu LDR ya, ya berhalusinasi nggak Pak? Apa ya? Yang Bisa. halusinasi itu apa ya? Mohon maaf. Misalnya Mbak Andini punya pasangan yang LDR itu kan, kemudian ketemunya itu setahun sekali itu pas hari raya, itu terobati nggak kangennya? Enggak sih nek menurut Enggak. aku. Karena aku emang enggak suka LDR. Jadi mau kalau menjalin hubungan emang enggak bisa. Jadi kalau jarak jauh mending enggak usah gitu. Enggak usah. Mending cari yang dekat-dekat aja lah. Tapi kalau dasarnya cinta gimana? Loh, kan cinta kan enggak boleh 100% dong. Oh gitu. Iya. Kalau dari yang LDR sendiri gimana tuh? Kalau misalkan pulang gitu ya. Tapi memang ini kalau kan udah merantau 4 tahun dan kalau misalkan dapat ACC itu pulang hanya cuma 2 minggu. Dan 2 minggu kan nggak mungkin sama aku terus, dia kan nggak punya keluarga. Pasti kan dia Keluarga juga temannya pulang. juga kan. Nah kebetulan rumahku sama rumah dia itu juga Tetanggaan. enggak jauh, tetanggaan jauh. itu karena dia ngekos. Ngekosnya. Ngekos dulu karena daftar kerja itu tadi. Nah rumahnya kebetulan tuh jauh. Jauh. Saya di kota ini, dia di kota itu. Jadi kan nggak mungkin kan ketemu terus, paling ketemu sekali. Sekali 2 kali. Tapi karena cinta ya. Ya. Oke aja. Bukan masalah karena cinta ya. Nah terus karena apa? Ya, Kalau direla-relain LDR Ya tapi iya nggak ada sih, cinta. ya kalau Allah masih bilang kamu sama dia ya nggak apa-apa Nggak gitu apa. loh. Kalau misalkan enggak ya kalau udah ya Berarti memang bukan jodohnya. iya. Tapi menurut kalian berdua itu kalau LDR itu hubungan yang sehat gak?
Aku enggak sih, karena pasti banyak bohongnya. Ini karena kita kontra ya, kontra Iya. LDR. Karena harus selalu ada, jadi kemungkinan itu ya bisa Orang yang jadi. selalu ada aja mesti Bisa bohong. apalagi yang jauh nggak bisa dipantau. bisa Tapi jadi- juga nggak semuanya ya yang jauh itu Ya, banyak bohongnya. emang nggak semuanya sih, tapi rata-rata. Iya, kalau dari yang mengalami sendiri, Kalau menurut saya sih kalau dibilang nggak sehat nggak sehat itu sehat dan nggak sehat itu kan juga banyak arti. Kalau misalkan ketemu mungkin nggak sehatnya bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita harus udah lakukan. Nah, tapi kalau misalkan dikata sehat LDR itu ya sehat karena Iya. kita nggak ngapa-ngapain. Nah gitu. Iya, Nah, benar gitu. sekali sih. Tapi kalau misalkan dibilang nggak sehat karena ntar bohongnya apa, ya mungkin kalau bohong ya pastilah namanya orang kan membela diri dong. nggak ada yang sempurna. Iya, pasti kalau bohong. Saya sih juga pernah bohong gitu loh. Tapi ya kalau misalkan kita udah niat, udah mau LDR ya udahlah percayaan aja Percaya lah. aja, yakin aja ya. Mm-mm. Lah kalau menurut Mbak Andri nih ya, Andi nih. kalau kamu yang mengalami seperti itu, kamu bisa frustasi gak sih? Frustasi lah karena emang pada dasarnya aku nggak suka LDR kok. Jadinya ya gimana ya, jadi malah beban sama diri sendiri sih, kayak mikir ini orang kok nggak ada kabar, kemana ya, ngapain ya. Mungkin bagi teman-teman ya yang mungkin mempunyai hubungan LDR itu, saya tahu mungkin rasa curiganya itu Lebih tinggi. daripada mungkin yang pasangannya sering bertemu gitu kan. Tetapi ya namanya juga cinta ya, mau seperti apa, mau nasihat seperti apa aja, kalau kamu udah cinta kamu nggak bakal mendengarkan nasihat itu, ya gak? Ya ini kayak depan saya. Iya. Kalau masalah frustasi pernah Itu suatu kenapa itu frustasinya? suatu waktu tuh pernah kayak ya nggak frustasi sih, maksudnya kayak kok gini amat ya, kok yang lain-lain bisa jalan-jalan sama pasangannya. Foto bareng gitu kan. Terus Makan yang bareng. yang paling bikin ngena banget tuh ketika kita butuh apa-apa bisa diantar. Nah, itu. Bisa dibeliin, bisa Dibantu. malam iya bisa dibantu, terus malam minggu juga bisa datengin ke rumahnya. Nah, itu. Nah, sedangkan aku tuh enggak. Ketika aku membutuhkan sesuatu, ketika aku butuh temen, aku kesana misalkan kayak cewek jauh gitu kan, kalau misalkan ada ada pasangannya kan bisa diantar. Lah sedangkan aku ketika aku butuh pun tuh aku harus sendiri gitu. Nah, itu. Jadi mungkin frustasinya di situ sih. Nah, itu. Apa-apa harus sendiri, aku harus sendiri. Ini sendiri. Nah ini Mbak Yovita nih LDR. Nah selama LDR tuh ngapain aja Mbak? Oke, ngapain aja yuk. Maksudnya ngapain aja tuh? Kalau telepon sering mesti, Iya, chat sering, iya. video call, Ya, oke, pasti. langsung tanyakan aja. Ya kalau misalkan ditanyain ngapain aja ya begini-begini aja. Aku ngejalanin hari-hari ya biasa. Cuman bedanya LDR itu kan ya itu tadi toh nggak bisa apa-apa sama-sama sendiri-sendiri. Cuman kalau misalkan telepon ya iya, pokoknya setiap hari ada aja lah waktu buat komunikasi nanyain kabar kayak gitu. Gitu nggak bosan toh Mbak? Maksudnya kita kan berarti tiap hari megang HP terus dan komunikasi terus jangan-jangan itu pertanyaannya sama. Udah makan belum ya? Kalau aku sih kan tadi dalam satu hari itu harus ada komunikasi, bukan dari satu hari penuh itu dari pagi sampai malam itu Tuh, komunikasi ada, terus chattingan. Nah yang penting ada, karena kan dia di sana kan juga kerja. Nah waktu komunikasi itu kalau misalkan dia ada waktu dia kan sibuk gitu kan. Kalau misalkan sehari dia nggak bisa ngasih kabar tuh benar-benar sehari nggak bisa ngasih kabar. Tapi kalau sekalinya dia bisa ngasih kabar, wah itu dimanfaatkan banget tuh loh. Kalau misalkan emang harus satu hari itu ya emang harus satu hari itu, karena kan ngobrolinnya kemarin ngapain aja, terus cerita-cerita. Nah, itu berarti obrolannya lebih lama, lebih panjang gitu ya. Iya, jadi nggak cuma sekedar lagi apa, udah makan belum. Nah, itu. Karena kan kita kan mungkin karena udah gede juga ya, kayaknya itu udah dewasa. kalau makan itu kan nggak harus dipertanyakan. Nggak harus diingatkan, bener nggak Pak Dini? Kalau kamu lapar, kamu apa? makan lah. Lah itu jangan tidur. Kalau puasa ya tidur aja kalau lapar. Oke lah, tapi kan kalau misalnya ya sehari itu cowoknya nggak ngasih kabar gitu kan.
Nah itu kan perasaannya Mbak Ipta gimana itu? Setelah mungkin yang kemarin, wah kok sering ngasih kabar, terus kemudian nih, misal jangan 1 hari ya, berapa? 1 hari, 2 hari, Yo 3 hari. 3 hari lah itu. 3 hari itu nggak ada kabar itu. Nah itu gimana Mbak? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Bahkan pernah lebih dari 3 hari. 1 minggu itu nggak ngasih kabar karena lagi ada tugas. Ya udah ngasih kabar, tapi kan ada alasan yang jelas. Lagi tugas gitu. Terus terus saya kan juga deket kan sama teman-temannya dia. Terus teman-teman juga bilang, oh iya lagi tugas di ini lagi ini gitu. Jadi ya udahlah Pak, percayalah. Percayalah, Iya, percayalah. Membahas karena, percayalah. Iya, karena Karena kan apa? ya itu tadi emang tahu dia lagi ada tugas, kemudian emang nggak ada handphone, nggak ada sinyal, ya udah mau gimana? Oke, karena tadi bilang percayalah, itu kan ada yang meyakinkan tentunya kan. Nggak mungkin dong percaya tanpa ada yang meyakinkan, iya nggak? Iya, pasti kan? dong. Iya. Cara Mbak Yevita meyakinkan dia itu gimana? Saya yakin sama dia gitu kan. Ya yakin aja karena memang dia di sana itu kerja yang pertama, yang kedua juga kerjanya itu juga bukan kerja udah duduk terus pulang, enggak. Emang dia kan banyak kayak misalkan malam harus patroli jam sekian sampai jam sekian, terus ada tugas keluar juga, kadang latihan harus keluar gitu. Walaupun nggak keluar pun memang nggak bisa full pegang HP kayak gitu. Nah jadi percaya aja memang udah ada jadwalnya dia ini. Jadwalnya memang sibuk ya gitu. Iya memang padat. Tapi kan juga mungkin Mbak Yevita mungkin hatinya sih perasaannya lebih tenang karena sudah memahami dia gitu. Iya. Karena selain jadwalnya, kemudian teman-temannya, tugasnya memang nggak kalau lawan katanya sibuk itu apa? Selonggar. Nggak seslow kita itu. Jadi kan ya harus memahami dia gitu kan. Yuk, ada lagi pengen. Terus kalau misalkan curiga dia keluar sama cewek, ya mungkin tanpa sepengetahuan aku mungkin iya, tapi ya nggak tahu ya, bukannya suuzon. Cuman yang bikin saya percaya itu dia ada di dalam asrama dan keluarnya itu susah untuk keluar dari asrama. Jadi ya percaya aja kalau dia itu memang benar-benar kerja, dia ada di situ. Ya udah percaya aja lillahi ta'ala. Kalau Mbak Yevita sendiri nih kan LDR kan pasti pacarnya juga nggak tahu nih Mbak Yevita di sini kayak gimana kan. Nah Mbak Yevita sendiri tuh pernah nggak sih keluar sama orang lain misalkan kayak pacarnya terus nggak tahu? Kok pacarnya sih? Nggak tahu temannya terus pacarnya nggak tahu. Gitu pernah nggak? Pernah nggak tahu, dan buat apa aku bilang aku mau keluar sama ini, karena ujung-ujungnya juga paling ditanyain ngapain, emang nggak bisa sendiri ya. Tapi alhamdulillah sih kalau misalkan sekali aku bilang aku hari ini mau pergi ke kampus, setelah ke kampus nanti aku mau sekalian main, ntar ditanyain sendirian ke kampus, enggak sama temen misalkan, sama siapa, Miftahuddin misalnya, langsung dia bilang oh cowok, iya ya udah nggak apa. Alhamdulillahnya dia juga percaya sih sama aku, ya udah karena dia percaya kan jadi akunya juga ikut percaya. Iya. Intinya saling percaya gitu ya. Jangan saling suuzon ya Mbak Andini ya. Ya suuzon terus aja. Mbak Andini di chat sehari nggak bales aja udah suuzon nih kemana-mana kayaknya ya. Ya kan emang tadi udah bilang jadi nggak bisa LDR. Dulu pernah ada yang deketin orangnya suka pergi-pergi. Nah menurutku kayak aku tuh nggak bisa karena aku tuh butuh orang tuh yang real gitu loh, nggak sing via online. Kayak gini, misalkan Mbak Andini punya pacar, misalkan pacarnya udah sejak SMP gitulah ya, sampai sekarang. Terus waktu-waktu dia dapat kerja jauh gitu, gimana Mbak Andini mau lanjut menerima LDR itu atau sudahi saja? Ya, nah itu belum tahu ya karena belum kejadian. Iya. Tapi kalau seandainya pernah sih ditanyain kayak gitu tuh, terus aku bilang nggak tahu, belum tahu nanti kedepannya kayak gimana. Tapi aku sendiri memang sulit untuk menerima LDR kayak gitu. Jadi aku tuh butuh orangnya gitu loh. Jadi kalau via chattingan mah aku sama siapa aja bisa, tapi kehadiran orang yang penting kan sosoknya gitu loh, nggak kata-katanya atau apa, yang penting orangnya gitu ada.
Ya mungkin itu sebuah pilihan diri sendiri gitu Iya. ya. Ada yang pengen suka LDR tapi kan kadang yang LDR mungkin oh ini buat masa depannya gitu kan. Kalau yang mungkin nggak mau LDR loh, aku tuh memang butuh sosok untuk sekarang ini gitu. Mungkin Mbak Yevita belum membutuhkan suatu sosok untuk saat ini, mungkin kebersamaannya itu ditunda dulu nanti. Kalau Mbak Andini itu kebersamaan mungkin sekarang itu butuh sosok dan pengen bersama kalau kemana-mana ataupun ada kegiatan apa gitu. Ya nggak harus ketemu setiap hari juga sih, enggak, cuman paling enggak ketika kita butuh, maksudnya Ada. kita lagi butuh sandaran buat curhat apa gimana gitu tuh dia ada gitu loh. Nah kan kalau curhat kan bisa online. Yuk nggak masuk dong. Curhat kan bisa telepon, bisa video call. Aku nggak pernah video call. Tapi kalau misalkan membutuhkan sosok, sebenarnya tuh aku tuh juga butuh gitu loh, butuh ada realnya dia gitu. Karena apa ya? Kalau misalkan kadang banyak sih tujuan aku tuh sama dia. Tujuannya kan banyak, jadi temen, terus temen curhat biasanya. Kalau kita udah percaya sama orang, nyaman, maksudnya kan kita kalau cerita juga nyaman ya. Kadang tuh kalau aku lagi sedih, misalkan ada masalah, butuh pendapat apa tuh, pengen ada sosok dia tuh yang menenangkan gitu. Tapi ya gimana yo, jauh gitu loh. Iya benar, tapi karena kalau kita punya masalah itu kalau dipendam sendiri kan nanti wah daya tampung pikiran kita itu udah nggak cukup, bila membludak gila gue stres we. Iya, sempet itu tetap ya lewat telepon, WA terus kalau nggak video call. Tapi selama LDR ini tuh emang paling enak LDR, emang enak video call ya karena kan lihat terus Iya. respon dia dari mimiknya wajah dia kelihatan. Tapi kalau nggak ada sosoknya tuh emang bener-bener aduh Nah, ya Allah itu. aku tuh sebenarnya butuh kamu tapi ya gimana gitu loh, emang harus jauh. Tapi kalau Mbak Yevita sama Mbak Andini sendiri lebih suka chattingan, telepon atau video call? Silakan Mbak Andini dulu. Aku apa ya? Chattingan deh kayaknya. Aku telepon, video call hampir nggak pernah malah. Nggak pernah ya? Soalnya langsung ke rumah aja sih. Oh. Kalau Mbak Yevita? Kalau aku karena jauh ya tadi kan chat, telepon atau Video call. Kalau aku sih lebih milih video call karena kita tahu nadanya, tahu mukanya gimana. Kalau misalkan telepon kan bilang aja ih kasihan tapi mukanya ih kasihan gitu kan bisa. Tapi kalau misalkan chat kan takutnya salah paham karena nggak tahu nadanya gimana. Terus kan cara bacanya kita juga ntar dikirain dia begini tapi ternyata maksudnya dia gitu. Nah itu Mbak Andini memilih suka chattingan karena dia kalau pengen membutuhkan sosok karena ketemu. seorang pria bisa ketemu enak gitu. Sedangkan gue hello Kalau Mbak apa Yevita kan, kabar? iya, kalau pengen lihat wajahnya aja ya Harus video VC. call. Dan harus sinyalnya sananya itu bagus. Nah, itu apalagi kalau misalnya lagi kegiatan di yang susah sinyal gitu Iya. kan. Kan aduh. Harus sabar gitu. Oke, last ya. Last 11. Bagaimana cara menjaga hubungan untuk teman-teman yang mungkin menjalani hubungan secara LDR? Bagaimana cara menjaga hubungan LDR? Cara menjaga Mm-mm. supaya nggak kemana-mana nggak Iya, ngapa-ngapa. kayak dikerangkeng di dalam penjara, nggak bisa kemana-mana. Caranya untuk LDR itu yang pertama itu percaya sih sebenarnya. Percaya. Terus setia. Setia juga juga Menjadi prioritas. iya. Terus setia tuh juga harus ada pengendalian diri juga. Nah, Karena kadang kan kita lagi pergi sama temen-temennya ngajak pacar dan ada temennya tuh lagi nanti jujur sama iki aja, Nah, itu. pacarmu jauh. Nah, Tapi kalau itu. kita Godaan-godaan itu mesti ada. kalau nggak punya pengendalian diri mau aja gitu loh. Tapi kalau kita punya pengendalian ya kasihan di sono lah. Gitu. kalau Mbak Andini, walaupun Mbak Andini itu nggak menjalani secara LDR, tapi kan ada mungkin unek-unek atau pendapat dari Mbak Andini sendiri. Ya gimana ya, mungkin LDR agak sulit ya menurutku buat jaga hubungan. Cuman bisa sih dari masing-masing pasangan ya, dari ceweknya, dari cowoknya. Yaitu kalau percaya terus masih menjaga komitmennya, terus gak main belakang. Yang penting jujur. Nggak main belakang. Iya, kan nggak tahu ya di sana Iya. dia mainnya sama siapa. Nah, itu. Ya yang Itu, penting percaya sih. Percaya. Kalau dari saya ya percaya.
Kalau yang kaya dan punya banyak harta itu akan kalah sama yang selalu ada, tapi yang selalu ada akan kalah sama yang memberikan kepastian. Gitu. Yes, betul, betul, betul. Sudah ya? Ada lagi yang pengen diobrolkan? Udah nggak ada. Cukup Kayaknya. ya. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini tentang LDR, ini ada tips-tips bagus dari dua sosok perempuan yang memiliki pandangan tentang LDR yang berbeda. Tapi kalian juga ambil sisi, Positifnya ya. buang sisi. Negatifnya. Oke, selamat mendengarkan. Semoga kalian terhibur dan tetap semangat.